الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. halaman 14 ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا يطيب مبتدئ منه يتمي يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيوان إسراء ومنصبيح كشمل أصحابك إسراء غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسد عليه والنهر ساهل عين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضامي مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار
رفيعة والحق يظهر بمعنى ومن كريم عام وصم فإعلان بشائر لم تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهود منقضة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يغفو إثر منهزم كأنهم هربان أبطال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبدأ به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أشياء مرتقب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim
وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ عبد الصمد البالنبني رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Sampai halaman ke 100 berapa? 120 sampai ke 3 dari bawah 4 ya. Yang ke-20 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang ke-20, sunnah bagi imam. Baris keempat dari bawah ya. Dan adab yang ke-20, sunnah bagi imam ketika berhenti itu, yaitu ketika selesai sholat, bahwa menjadikan ia sunnah bagi imam ketika berhenti itu, bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum, dan kirinya itu kepada mihrab. Kanannya ke makmum, kirinya ke mihrab atau kiblat. Berarti imam menghadap kanan. Dan ini termasuk sunnah. Alhamdulillah rata-rata imam mengamalkan itu. Jadi setelah salam, mungkin beberapa menit ya, bisa waktu bacaan ayat kursi atau waktu bacaan Fatihah. Intinya sebelum dia baca tasbih itu mengarah ke arah kanan sehingga menjadikan bagian kanannya kepada makmum dan kirinya ke arah kiblat. Dan ini sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan posisi ini tetap berlanjut walaupun waktu doa, imam tetap dalam posisi tersebut. Artinya tidak perlu dia mengarah ke kiblat lagi, karena posisi dia itu sudah posisi sunnah. Sama seperti posisi khatib ketika khutbah, dia khutbahnya posisi sunnahnya menghadap hadirin alias membelakangi kiblat. Maka nggak perlu waktu berdoa dia membelakangi makmum menghadap kiblat, nggak perlu ya, karena posisi dia posisi sunnah. Maka demikian memang di dalam masalah ngadep yang paling afdol itu ngadep kiblat, sehingga disebutkan bahwasanya khairul jalsah, sebaik-baik cara duduk, mastuqbilat bihil qiblah, duduk yang mengarah ke kiblat. Mau itu Anda ngaji Quran, mau itu Anda berzikir, mau Anda itu membaca kitab atau mendengar ceramah, afdolnya menghadap kiblat. So, bagaimana kalau pengajian?
Kan tidak mungkin semua ngadep kiblat. Kalau kiblat semua, gurunya kayak apa? Gitu kan. Maka di sini sang guru mengalah. Guru berlawanan dengan kiblat untuk para makmum itu menghadap, para hadirin menghadap kiblat. Ini kalau satu arah. Afdolnya kalau duduk pengajian itu berhalakoh. Halakoh ini muter. Jadi menjadikan guru itu adalah kiblatnya, bukan Ka'bah lagi. Guru itu jadi kiblat. Itu afdolnya. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau memang satu arah, ya arah kiblat. Tidak tahu ini arah kiblat apa enggak ini. Insyaallah. Tapi kalau arah kiblat ke sana, mungkin tempatnya ya. Kalau istilahnya, kalau ke sini terlalu sempit. Jadi kita arahkan ke sebelah sana. Ini sunnah. Bahkan menjadikan ilmu seseorang itu berkah ketika dia mengamalkan menghadap kiblat. Disebutkan ada dua murid yang sama-sama di pondok, belajarnya waktunya sama, berapa tahun itu sama, cara belajarnya sama, kitabnya sama, tapi pas sama-sama lulus hasilnya beda. Yang A lebih manfaat daripada yang B. Ilmunya sama, cuman lebih manfaat yang A. Walaupun B manfaat, tapi tidak sebesar manfaat yang diperoleh oleh si A. Jika diteliti, si A ini tidak membaca kitab kecuali berwudu, dan dia menghadap kiblat. Berwudu menghadap kiblat. Ini termasuk fadilah. Bahkan disebutkan Sahih Bukhari yang menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahihul Bukhari. Itu mengapa kitab ini menjadi fenomenal. Bahkan banyak di negara-negara lain, di negara-negara itu mereka kalau terjadi paceklik atau masalah musibah yang umum, yang menyeluruh ya, itu membaca Sahih Bukhari untuk menangkal bala. Kok sampai sehebat itu? Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Rahasianya diantaranya, Imam Bukhari ini, beliau pernah mengatakan proses beliau itu menulis kitab Sahih Bukhari itu. Beliau nulis Sahih itu kalau nggak salah memerlukan waktu 20 tahun. Nulis itu 20 tahun. Dan beliau mengatakan, aku hafal 300.000 hadis. Maqam al-hujjah. Hujjah itu yang sudah nyampe hafal 300.000 hadis dengan sanadnya. Maksudnya dengan sanad ini nggak langsung hafal kayak saya ngapal kitab, tidak. Tapi beliau ngambil dari gurunya. Hafal, gurunya ngambil dari gurunya. Terus sampai Rasulullah SAW. Itu beliau hafal bukan 1-2, 300.000. Dan beliau mengatakan 100.000 itu sahih semua. Yang 2.000 ada hasan, ada yang dhaif. Dan aku pilih dari yang sahih itu yang paling sahih. Sehingga di Sahih Bukhari itu hanya 7.000 hadis. Di Sahih Bukhari yang 4 jilid itu hanya 7.000 hadis. Itu yang pertama alasan mengapa ini kitab fenomenal. Yang kedua, nah ini. Beliau mengatakan, aku tidak menulis satu hadis kecuali aku mandi sunnah, aku sholat 2 rakaat baru nulis. Setiap satu hadis, beliau mandi sunnah, sholat 2 rakaat nulis. Terus 7.000 Pak. Berarti berapa rakaat beliau sholat hanya untuk nulis. Kenapa? Karena tadi kualitas yang dicari. Orang sekarang gampang nulis-nulis, comot Google. Kadang-kadang sambil maaf nggak beradab. Alal wasal habib.
Kadang-kadang sampai nggak berada dalam menulisnya. Ini kenapa? Akhirnya kurang berkah. Sehingga diantara fadilah Sahih Bukhari itu menjadi kitab yang fenomenal karena pengarangnya. Beliau itu aslinya kota Bukhara. Bukhara itu Uni Soviet. Mencari hadis itu sampai keliling dunia. Bahkan guru beliau itu lebih dari 1000 guru. Tuh. Sampean cuman satu guru ini aja yang dibelajar, repot lah. Saya melarang Anda yang hadir cuman hadir di majelis ini, nggak boleh. Ya, cari majelis yang lain juga agar tidak fanatik majelis. Ya, silahkan cari. Asal ahlu sunnah wal jamaah. Ini Imam Bukhari sudah alim gitu, gurunya 1000. Guru itu ada 1000, bayangkan. Dan beliau tuh keliling dari kota ke kota mencari hadis. Sehingga sampai terkumpul beliau hafal 300.000 hadis. Itu 100.000 semuanya sahih, yang 20.000 campur, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dan di Sahih Bukhari yang 4 jilid itu, ini 7.000 hadis. Itu pun dengan berulang-ulang. Kalau tanpa diulang, itu hanya 4.000 sekian ratus. Karena ada beberapa hadis yang diulang karena bab ini cocok, bab ini cocok. Sehingga wajar di Hadramut itu kedatangan kitab Sahih Bukhari itu disambut bertepatan dengan bulan Rajab. Karena itulah dari dulu sampai sekarang, bahkan di Indonesia, setiap bulan Rajab mereka menghatamkan Sahih Bukhari. Kenapa bulan Rajab? Karena kedatangan kitab itu ke Hadramut bulan Rajab. Disambut pakai arak-arakan. Loh, kenapa kok kitab diarak? Karena cuma satu kitabnya. Dulu gak ada percetakan. Kitab ini pindah dari rumah alim ke rumah alim, dari desa ke desa. Untuk apa? Dihafal. Di ulama dulu itu saking hormatnya pada ilmu, sampai mereka itu hafal. Kalau kita maaf, kitab hilang, beli lagi gampang aja, Ustaz. Beli lagi kalau hilang. Karena itulah yang bikin kita nggak apal-apal. Kurang menghormati ilmu. Sehingga kitab hilang gampang. Tinggal nyari. Google pun ada PDF, gampang aja. Dulu enggak. Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan, ketika datang kitab Iqna ke rumahku. Tapi Iqna ini kitab fikih, syarahnya Takrib yang saya baca di masjid tadi itu. Syarah Takrib. Itu segini tebelnya Iqna. Karangan daripada Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Syekh Abu Zakaria Al-Ansari. Itu beliau mengatakan, ketika kitab Iqna datang ke rumahku, aku meninggalkan sholat sunnah semuanya. Wis fardu aja, karena ini lebih wajib. Dan yang nunggu banyak, yang ngantri ribuan ulama. Nunggu kitab ini nyampe ke rumah mereka. Khawatir mereka sudah meninggal, belum hampir ini kitab. Gak kebaca. Sampai seperti itu nggak kayak ini. Jadi beliau itu menghafal, dihafal. Sampai seminggu 2 minggu selesai hatam, pindah ke rumah lain. Seperti itu. Karena itulah kitab Sahih Bukhari waktu ke Yaman, ke Hadramut, disambut pakai arak-arakan. Kenapa? Karena ini kitab paling utama setelah Al-Quran. Afdolul kitab as-sahhul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Ya. Nah, ini kenapa tadi mengamalkan adab. Kasih contoh lagi, Imam Syatibi. Imam Syatibi ahli qiraat. Beliau itu punya nazam namanya Qiraah Syatibiyah. Ada beribuan bait. Itu beliau mengatakan, aku tulis satu bait, setiap satu bait aku tawaf dulu. Tawaf Ka'bah, baru nulis satu bait. Tawaf lagi, tulis satu. Sampai hampir 1000 sekian. Dan itu, setelah itu nggak cukup. Beliau tahu di atas Ka'bah. Ya Rob, kalau aku ini ikhlas untuk engkau, nggak rusak. Setahun kemudian dilihat utuh. Baru, oh ini berarti lillah. Baru sebarkan. Imam
Imam As-Sonhaji, Imam As-Sonhaji, pengarang kitab Nahwu yang terkenal itu Jurumiyah. Setiap pondok rata-rata kitab ini dipelajari. Yang mensyarahi menjelaskan kitab ini ada puluhan. Saya punya koleksi itu hampir 10 kitab syarahnya Jurumiyah ini. Dan alhamdulillah kita baca semua. Itu Jurumiyah, pengarangnya ini habis nulis, dia bilang, ya Rob, kalau ini memang karena engkau murni, semoga nggak hilang, nggak rusak, dan ditemukan orang dan disebarkan. Dilempar ke sungai, tinta Pak lempar ke sungai, mengalir nih, dibawa ke sungai sampai ke laut, terombang ambing. Bahkan beliau sudah sepuh, baru ini kitab mampir ke kota beliau. Alhamdulillah beliau ada yang nulis, ada yang nyebarkan. Baru ketahuan ini, kata muridnya, ini tulisan guruku, sering beliau ngajarkan model gini. Ketika dikonfirmasi gurunya, iya. Baru ketahuan, ini pengarangnya fulan. Itu orang sekarang, ya Allah, sudah comot ini langsung pengarang. Wah, tulis pengarang nama dia, udah asal comot aja. Ya enggak apa-apa. Tapi tadi kalau nggak ada keikhlasan nggak perlu. Karena memang mending kita membaca kitab-kitab orang dahulu yang sudah pasti ikhlasnya, daripada kita membaca kitab yang kita nggak tahu ini siapa penulisnya. Sama dengan kayak qasidah ya. Qasidah itu usahakan yang dibaca orang, yang ditulis orang-orang dulu aja. Para aulia-aulia, orang-orang soleh. Kita ngarang-ngarang qasidah salah semua. Orang dulu itu awet-awet. Kenapa? Qasidah berapa tahun yang lalu, bahkan sampai ratusan tahun yang lalu tetap kebaca. Kenapa? Karena yang nulis mukhlis. Yang nulis mukhlis. Cukup kita pakai itu aja sudah. Sehingga disebutkan sebaik-baik ngikutin orang terdahulu. Fitiba iman salaf, ngikutin orang yang terdahulu. Nah, itu diantara faedah berkahnya ngadep kiblat. Ya. Tapi ada kalanya ngadep kiblat ini nggak boleh. Seperti buang air. Pas buang air itu makruh kalau ada di tempat khusus buang air, di toilet, di WC. Pas ngadep kiblat makruh. Membelakangi kiblat makruh. Tapi kalau di luar toilet, di luar WC, di tempat terbuka haram. Haram ngadep kiblat ketika buang air di tempat terbuka. Contoh di samping sungai, di sungai, atau contoh di padang pasir yang nggak nemu bebatuan untuk bersembunyi, atau nggak nemu pohon untuk bersembunyi, nggak nemu, itu haram ngadep kiblat dan membelakangi kiblat. Jadi ada hukum masing-masing ya. Bahkan disebutkan seseorang itu hendaknya ketika dia mau membuat WC harus tahu dulu mana kiblat, agar jangan sampai naruh ke arah situ. Nanti makruh, sampai anak cucu makruh terus. Ya. Dan adab yang ke-20, kata ulama mengatakan menghadap ke kanan itu kalau makmumnya bukan anak-anak kita, makmumnya bukan murid-murid kita. Tapi kalau makmumnya murid kita, makmumnya anak-anak kita, sunnah menghadap mereka. Berarti berbalik 180 derajat dari kiblat. Menghadap mereka, bukan ngadep kanan. Ya. Itu, tapi arahnya mulai mana Ustaz? Kiri apa kanan? Ke kanan. Jadi ngarah baliknya itu ke kanan, bukan ke kiri. Dan menghadap mereka berbalik arah. Kalau yang makmum ini anak-anak sendiri, anak istri, itu ngadep ke mereka, afdolnya. Dan adab yang ke-21, yang adab ke-21, sunnah bahwa jangan bangkit makmum
bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu, dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya, pada pihak hajatnya. Sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maksudnya di sini, kalau dia ada hajat, boleh dia berdiri dulu daripada imam. Dan boleh dia ke arah kanan, boleh ke arah kiri di dalam keluarnya. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, nah ini. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, kalau dia nggak ada hajat, maka sunnah ia bangkit pada pihak kanannya. Nah, kalau nggak ada hajat, maka berdirinya keluar dari shaf itu ke arah kanan. Ya. Ini masalah hukum seseorang itu boleh apa enggak dia beranjak dari tempat sholatnya. Nah, ini di sini katakan adabnya itu janganlah makmum berdiri sebelum imam berdiri. Artinya makruh makmum itu habis salam pindah dari tempat sholatnya, walaupun masih di musola. Sering nih cari tempat senderan, cari pojokan, sampai tidur kalau bisa. Yang seperti ini makruh. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, innal malaikah yastaghfiruna lil musalli madama fi musalla. Sesungguhnya malaikat itu senantiasa istighfar. Dalam kalimat lain, yusallun, membaca sholawat atas orang yang sholat selama dia di tempat sholatnya. Malam yuhdits aw yatakallam, selama dia tidak berhadas atau berbicara pembicaraan duniawi. Yaqulun, para malaikat itu berkata, kata Nabi, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini, rahmatilah orang ini. Terus sampai orang ini melakukan satu dari tiga ini. Pindah dari tempatnya, atau berhadas, atau ngobrol urusan duniawi. Terputuslah doa malaikat. Nah, di sini penting. Dari sini diambil hukum orang yang habis salam, makmum habis salam, jangan berpindah dari tempatnya. Saya mau sila Ustaz, nggak enak ini, nggak gerak. Mundur dikit nggak apa-apa. Untuk hanya cukup sila atau maju dikit, mundur dikit, tanpa harus Anda berpindah tempat. Kenapa? Karena itu mutus doa malaikat. Seorang ulama mengatakan, jika engkau punya banyak masalah, syarat rezekimu, sulit ngatur anak istri, tapi engkau nggak tahu dosa apa saya,
Karena kebanyakan musibah itu karena dosa. Kebanyakan, rata-rata musibah itu karena dosa. Dalam Allah Ta'ala firman, "Wa ma asabakum min musibatin," ya, tidak tertimpa pada kalian suatu musibah illa bima kasabat aydikum, kecuali karena perbuatan kalian itu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Kalau Allah nggak maafkan, habis kita. Tapi nggak semua dimaafkan. Ada dosa-dosa itu yang nggak dimaafkan. Itu yang bikin kadang-kadang seret rezeki, tengkar terus dengan istri, nggak bisa ngatur anak, repot. Macam-macam, kesehatan kurang, dan seperti itu. Penyebabnya dosa. Nah, kita nggak tahu ini dosa apa saya ini. Maka kata beliau, sering-seringlah engkau habis sholat tetap di tempat sholatmu untuk menggapai doanya malaikat untuk engkau. Karena istighfarnya malaikat pasti keterima. Kalau kita belum tentu keterima. Kadang kita istighfar sambil HP-an. Astagfirullah, astagfirullah. Ini istighfar kayak apa? Minta ampun tapi maksiat terus ya. Minta ampun, ini stop dulu, stop. Ampun, benar-benar minta ampun. Ini malaikat insya Allah pasti diterima. Mereka nggak ada dosa. Sehingga faedahnya besar. Nah, kalau satu dari tiga ini dilakukan, maka terputus doa malaikat. Ya. Karena itulah disunnahkan tetap. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum," dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka. Sabarkan. Nabi Isa sendiri itu beliau itu pernah berdoa, "Ya Allah, kalau aku bersama orang-orang yang berzikir, kemudian aku pengen berdiri, maka patahkan kakiku biar aku nggak berdiri lagi." Sampai Nabi Isa bilang gitu. Kenapa? Karena ini tempat yang baik kok dia mau keluar dari situ. Kecuali ada hajat. Seumpama kayak model sekarang, ada orang itu tidak seneng dzikir. Kalau Anda nggak seneng dzikir, wis duduk aja, nggak usah barengin, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang maaf, sudah dia nggak dzikir, ngelangkahin orang, nerobos dosa, ngerobos orang dosa. Bahkan jangankan nerobos keluar ya, nerobos masuk itu Nabi ngelarang. Pernah Nabi itu khutbah Jumat, ada saf depan itu kosong. Akhirnya ada seorang pemuda lihat itu kosong tuh. Dia melangkahi saf. Yatakhatta riqaban nas, ngelangkahi saf. Kata Nabi sampai berhenti dari khutbahnya. Ijlis, berhenti, duduk kau. Bang duduk. Faqad azait anait. Engkau ini sudah ganggu orang, terlambat lagi. Sudah terlambat ganggu, wis duduk di tempat engkau. Ini padahal ya, ngisi saf depan afdol. Ngisi saf depan itu utama. Ya kan? Karena khairu sufi rijal awwaluha, sebaiknya saf laki-laki di depan. Tapi karena ini ganggu, Nabi ngelarang. Apalagi yang keluar saf. Dia sudah di saf depan bagus. Malah keluar. Ganggu lagi. Ini dosa. Belum lagi jaga adab kadang-kadang. Nyenggol sini, nyenggol sana. Itu haram. Kalau memang Anda nggak cocok dengan dzikir bersama-sama, duduk aja sudah. Dzikir sendiri. Kalau perlu Anda tidur aja sudah. Tidak apa-apa. Daripada Anda ngelangkah orang-orang yang sedang berzikir. Ahlan wa sahlan. Jadi seperti itu. Bagaimana adab ya. Adab ini penting. Sehingga dalam fikih disebutkan kalau orang itu keluar dari shaf, di sini dibilang tadi, kalau untuk hajat, Anda hajat, contoh ngejar tiket pesawat nih, mau hangus, atau apa perlu apa, silahkan, tidak apa-apa. Bukan berarti terus itu mutlak nggak boleh, tidak. Selama ada hajat silahkan. Dan boleh Anda keluar dari shaf kanan atau kiri. Cuman ulama fikih mengatakan Anda di posisi mana?
Kalau Anda di posisi sebelah kanan imam, maka keluar shofnya sebelah kanan. Mengapa? Menghindari ngelangkain. Saking menghindari ngelangkain itu, suruh ke pojok dulu, ada pojok baru. Kecuali belakang kosong, silahkan. Tapi kalau belakang penuh, Anda ke pojok dulu. Kalau Anda sebelah kanan imam, pojok kanan. Sebelah kiri imam, pojok kiri. Itu aturan. Ya. Bukan berarti terus nggak boleh kita keluar shaf mutlak, tidak. Kalau ada hajat, fadhol. Atau mungkin dia sakit perut, atau apa, atau membuang ingus sumbang atau apa, silahkan keluar, tidak masalah. Nah, cuman tadi adabnya keluarnya tidak melangkahi, tapi dia ke pojok kanan atau kiri sesuai pembahasan ini. Nah, kemudian sampai kapan Ustaz? Nah, ini kira-kira ini sampai imam berdiri. Cuman ini sunnahnya ya, sunnah. Bolehnya, yang penting imam selesai doa, silahkan Anda boleh untuk berpindah dari tempat Anda, boleh. Kalau imam sudah doa. Walaupun imam nanti lanjut lagi, astagfirullahaladzim, masih lanjut, silahkan Anda bubar, tidak apa-apa. Patokannya di situ, doa. Ya. Karena itulah untuk imam, ya, itu lihat keadaan. Kalau orang-orang itu kurang senang dzikir panjang, jangan Anda panjangkan. Mana sih Ustaz yang afdal panjang apa pendek? Jelas yang panjang. Semakin banyak dzikirnya, semakin besar pahala. Tapi kan gak semua orang pengen panjang itu. Apalagi kalau di waktu-waktu yang habis itu ada pengajian, contoh maghrib ya. Kalau maghrib itu, kalau saya pribadi, kalau sembah maghrib itu gak panjang, agar waktu pengajian lebih panjang. Karena dzikir bisa kapanpun. Istilahnya bisa nanti besok lah, lusa. Tapi untuk yang sekarang, karena ini waktu pengajian, saya pendekkan itu kadang-kadang dzikir agar waktu pengajian lebih banyak. Karena yang fardu, pengajian yang fardu dzikir sunnah. Itu contoh seperti itu. Kemudian, dan adab yang ke-22. Dan adab yang ke-22, bahwa jangan menentukan imam akan dirinya. Jangan menentukan, artinya mengkhususkan ya. Bentuknya mengkhususkan. Ini bahasa Melayu dulu ini. Mungkin orang yang sekarang pun kadang kurang paham bahasa Melayu dulu. Jangan menentukan, yaitu mengkhususkan imam akan dirinya dengan doa. Artinya jangan pakai domir saya jangan. Itu mengkhususkan. Karena Anda diaminin orang banyak. Sehingga pakai domir kami. Ya. Dengan doa di dalam qunut subuh. Ini beliau kasih secara khusus di qunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait. Yang makmumnya amin, yang untung imamnya. Yang untung imamnya, makmumnya kapan didoakan? Atau qunut witir pada nisif ini separuh. Pada nisif akhir, separuh terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Yang dalam hal ini untuk doa itu hendaknya pilih doa-doa yang domirnya saya, kami. Ustaz, ya apa kalau di Quran domirnya domir saya. Kalau saya rubah, saya ngerubah Quran nanti. Kayak contoh apa? Rabbi habli minas sholihin. Kalau saya rubah Rabbana hablana minas sholihin, ngerubah Quran nanti. Ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh dirubah. Tapi ada yang mengatakan ini lebih warok, lebih hati-hati. Jangan pakai itu. Baca doa yang lain aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu juga dari Quran. Tapi domir kami. Ya domirnya apa? Kata gantinya pakai kami, pakai itu.
Contoh apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa-doa yang domir-domir kami itu dipakai. Ya. Kalau doa dari Nabi boleh Anda ganti domirnya. Doa dari Nabi boleh. Apalagi doa sahabat, doa ulama, silahkan Anda rubah dengan domir kami, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Quran ini masih mukhtalaf, diperselisihkan boleh apa Anda ngerubah domir saya ke kami, itu diperselisihkan. Sehingga dikatakan di sini, dan hanya dan hanya sungguhnya sunnah dibacanya dengan domir jamak. Artinya itu maksudnya jangan dikhususkan, tapi sesungguhnya dengan sunnah ya, singgahnya ini. Sunnah dibacanya dengan domir jamak, yaitu dengan mengatakan katanya Allahumma hdina fi man hadait. Bahkan di dalam kitab, sebagian kitab fikih, walaupun Anda subuh sendirian, tetap makainya Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Untuk doa kunut khusus, doa kunut sendirian itu tetap pakai Allahumma hdina. Ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhirnya, sampai akhir doa kunut tersebut. Ya. Kemudian dan sunnah bagi imam menyaringkan, ya, kurang roknya ini, menyaringkan, mengeraskan akan kunut itu agar diaminin oleh para makmum. Dan hukum amin itu sama dengan berdoa, dengan dalil ketika Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Kalau Ustaz, Nabi kok doakan hancurnya apa? Karena Fir'aun ini bebal. Berkali-kali sudah, ya Musa, itu tolong ditarik hujan darah tuh, nanti aku akan tobat. Ditarik, tapi tetap aja kayaknya hujan kodok lagi. Itu hujan kodok. Hujan kodok, dia akhirnya nggak bisa nangkal itu. Ya Musa, ada apa? Aku tak tarik aja, minta pada Tuhanmu, aku akan tobat. Ditarik lagi, tetap nggak mau beriman lagi. Akhirnya sudah Nabi Musa ngeluarkan doa pamungkasnya. Karena tiap nabi itu punya doa pamungkas. Di antara doa Nabi Musa itu Rabbana mis ala amwalihim. Ya Allah, habiskan harta mereka. Washdud ala qulubihim, kunci hati mereka. Artinya kunci itu nggak terbuka lagi sudah. Karena doa itu nggak dapat hidayah, Pak. Fala yu'minu, sehingga mereka nggak akan beriman hatta yarawul adabal alim, sampai mereka melihat adab yang pedih. Artinya nggak manfaat iman waktu melihat adab, itu nggak manfaat. Ada 3 keadaan iman orang yang kafir nggak faedah, tobatnya orang yang maksiat nggak faedah, syahadatnya orang yang kafir nggak diterima, tobatnya pendosa nggak diterima. Kapan? Di 3 keadaan. Pertama, indal gorgoroh, ketika roh sudah dihulku. Karena roh itu ditarik dari sini. Pertama kali yang keluar jari-jari kaki. Itu sakitnya seperti orang hidup-hidup dikulitin, ditarik kulitnya. Ditarik dari jempol kaki tadi. Itu sakitnya, saking sakitnya nggak bisa teriak. Nggak bisa teriak, saking sakitnya nggak bisa teriak. Kalau teriak berarti punya tenaga, ini nggak punya tenaga lagi. Sampai-sampai Nabi SAW itu waktu beliau di hari sakitnya, itu sampai Nabi itu beliau nyuruh menyediakan kodah itu mangkok isi air. Jadi beliau ambil, beliau usapkan ke wajah sambil berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk
sabar menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi Muhammad SAW. Waktu ditarik Jibril itu, Nabi sempat kata Israel, ya Rasulullah, ini yang paling pelan sudah. Nggak ada makhluk yang paling pelan kecuali engkau. Apa Nabi doa? Allahumma saqil alayya, ya Allah beratkan untukku, wa khaffif ala ummati, tapi ringankan untuk umatku. Mikir umatnya. Allahumma saqil alayya, oh beratkan untukku, tidak apa-apa, dan ringankan untuk umatku. Waktu sakarat mikir umat, padahal Nabi itu paling ringan ya. Ya seperti ini, ya Allah, kita banyak dolim kalau nggak ngikuti Nabi, banyak dolim. Nah ini Nabi SAW ketika, nah roh ketika di hulkum sini, itu nanti setiap orang akan ditampakkan apa yang akan dia dapat setelah mati. Yang orang baik tampak surga dengan bidadarinya, sehingga kadang ada yang sampai senyum. Waktu ditarik senyum, kok bisa? Iya, karena dia tahu habis gini ini saya dapat nih, ini saya dapat nih. Dan orang kafir naudzubillah yang dilihat siksaan-siksaan dan melihat siksaan yang akan dia dapat lebih sakit daripada ditarik. Daripada sakit sakarat, nggak terasa sakit sakarat, karena lebih parah ini. Nah, waktu itu nggak diterima tobat. Jadi tobat tidak diterima. Kenapa? Karena sudah kaset, kalau bahasa Jawa itu sudah kaset, terlambat sudah. Sudah lihat apa yang akan dia terima, tobat nggak diterima. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, itu cuma 1 hari terjadi. Dan waktu itu iblis teriak dengan kencang. Teriak iblis. Kenapa? Karena pintu tobat sudah tertutup. Iblis ini sampai sekarang itu terbuka untuk tobat. Terbuka tobat. Zaman Nabi Musa itu iblis datang, ya Musa, minta engkau kalimullah, engkau ini yang bisa bincang dengan Allah, tolong mintakan tobat dari Allah untukku. Ya heran Nabi Musa, berdoa, ya Rabb, abduk iblis yuridu taubah minka. Ya Allah, hambamu iblis ini pengen tobat dari engkau. Maka Allah berfirman, ya Musa, suruh iblis datang ke kubur Nabi Adam untuk sujud situ. Dikabari oleh Nabi Musa. Kata iblis, ya Adam, ya Musa, Adam hidup aja aku gak mau sujud, apalagi sudah wafat. Adam hidup aja aku gak mau sujud, apalagi sudah wafat. Ini deh. Sombongnya keterlaluan. Ya, karena itulah sombong ini bahaya. Orang alim, orang soleh, kalau sudah sombong habis. Sehingga disebutkan oleh Nabi, nggak mungkin masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit sifat sombong. Artinya cuci dulu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, seorang ulama, seumpama sombong itu sebuah batu dan dia dilempar ke surga, surga terbakar dengan sebab itu. Surga bisa terbakar karena tidak bisa kesombongan itu masuk surga. Iblis yang sudah di surga, keluar masuk surga iblis itu diusir gara-gara sombong. Ini belum surga sombongnya minta ampun. Belum masuk surga sudah sombong. Ya Allah. Ini penting, bagaimana cara menghilangkan sombong ini penting. Karena penyebab sombong itu banyak, Pak ya. Apa itu? Kelebihan. Punya kelebihan ilmu, kelebihan tampan, kelebihan duit, kelebihan jabatan, punya kelebihan. Itu faktor sombong di situ. Kalau sudah orang merasa lebih, ya, oh ini bawah saya, itu sudah sombong sudah. Oh ini bawah saya ini, nah, itu sudah sombong. Walaupun dia nggak ngomong, padahal dia tahu, oh iya, oh cuman saya nah, tinggi. Dia gini, tapi ininya tinggi soalnya. Itu repot. Ya. Ada kalanya orang itu pura-pura tawadhu, tapi itu sombong dia. Dia bertawadhu, maaf saya ini bukan siapa-siapa.
Padahal, oh saya punya apa-apa. Di hatinya, oh saya punya apa-apa saya. Ini ucapan tawadhu tapi hatinya mendustakan. Karena sombong ini sifat hati. Dan ada kalanya tampak ya. Cuman bukan termasuk sombong kalau Anda itu tidak memakai pakaian kecuali yang bermerek. Saya Ustaz nggak bisa kalau nggak BHS, gatal semua kalau BHS. BHS pun yang harganya 1 juta Ustaz. Kalau di bawah 1 juta langsung alergi. Ini apakah sombong Ustaz? Pernah ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya ini senang pakaian bagus-bagus. Kalau pakai kuda yang paling bagus saya. Apakah masuk sombong? Karena ini khawatir sahabat ini. Karena dia mampu kan. Kenapa disimpan kalau mampu? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang keindahan. Artinya enggak masuk sombong itu. Tapi kita kadang-kadang nilai itu sombong. Wah, sombong nih. Nah, terus suruh kayak apa? Yang ngomong sombong biasanya apa? Kan dirinya nggak punya, hasut. Oh, saya nggak punya. Coba dia bagi, nggak bilang sombong saya. Kan dia nggak bagi, saya bilang sombong. Karena terserah saya mau bilang sombong apa enggak. Kita kan. Karena coba itu ngomong ke kita. Oh, nggak sombong sampean. Masya Allah. Kenapa? Saya dapat juga masalahnya. Allah, repot ini Pak. Semua ikut syariat, nggak boleh ikut nafsu. Kadang kita menilai orang pakai nafsu kita. Ya, ikut syariat. Kata Nabi, nggak termasuk sombong itu. Tapi akibat daripada make itu biasanya bikin sombong. Tapi itu nggak sombong ya. Make mobil yang berkelas bukan sombong. Tapi meremehkan sepeda ontel sombong, Pak. Ya, sepeda ontel nih saya mobilnya ini sombong baru. Kalau make yang indah nggak sombong. Terus make BHS, ya bikin korengan ini sarungnya. Ini yang sombong. Jadi Nabi innamal kibru, sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dia tolak. Wa ghamtun nas, yang kedua meremehkan orang lain. Apa sebab meremehkan? Karena dia punya lebih. Ini penyebabnya. Kelebihan itu bukan penyebab bukan sombong. Kelebihan bukan sombong, cuman faktor orang sombong anak kelebihan. Cirinya apa caranya Ustaz? Silahkan Anda memakai yang bagus, tapi Anda yakin ini dari Allah, bukan dari saya. Bukan dari saya. Dan saya nggak merasa lebih tinggi gara-gara pakai ini. Karena apa? Karena orang itu tinggi indahnya di sisi Allah, bukan kita yang nilai. Bukan kita yang nilai. Tong sampah itu, walaupun Anda permak dengan kayak apapun, tetap tong sampah, Pak. Nggak mungkin terus jadi benda antik, nggak mungkin. Itu saya tong sampah, walaupun Anda hias dengan macam-macam. Dan minyak harum, walaupun isinya warnanya mungkin nggak mengasyikkan, bentuknya nggak ajib, tetap dicium orang. Namanya minyak harum, Pak, tetap dicium orang. Kenapa? Karena tadi yang menilai itu bukan casing, tapi isinya apa. Isinya apa, itu yang penting. Sehingga dalam hal ini kemana tadi itu? Bahas apa tadi? Itu? Matahari terbit ya. Jadi matahari terbit. Kemana-mana nih. Jadi nomor 2 daripada waktu dia gak diterima tobat ketika matahari terbit dari barat. Itu cuma 1 hari. Nah, habis itu barulah terjadi maksiat banyak. Kenapa? Karena orang kafir ngerti bahwasanya dia tidak mungkin diterima tobatnya, nggak bisa masuk Islam lagi. Mumpung hidup, ya sudah habis-habisin maksiatnya, mumpung hidup. Karena itulah kata Nabi, tidak terjadi kiamat kecuali di bumi nggak ada yang bilang Allah, nggak ada yang ingat Allah. Sehingga disebutkan la taqumus saah illa ala syirarin nas. Tidak terjadi kiamat kecuali satu dunia rusak semua.
Kenapa rusak? Frustasi. Nggak mungkin bisa baik lagi. Frustasi, namanya frustasi. Mumpung masih hidup, ayo sudah habis-habisan maksiat. Nanti meninggal pasti neraka masalahnya. Sudah yakin neraka mereka. Akhirnya habis-habisin, mumpung hidup. Karena tobat pun nggak diterima. Anda jadi baik pun nggak ditulis pahala waktu itu. Habis terbit dari timur, dari barat itu, amal soleh nggak ketulis lagi. Selesai. Nanti waktu itu baru keluar, muncul angin dari arah Yaman, melewati di bawah setiap orang beriman. Saking enaknya dia tidur, nggak bangun-bangun alias wafat. Itu terakhir sudah. Orang mukmin terakhir waktu itu. Di situ nggak ada lagi beriman lagi. Semuanya kufar, kafir semua. Nah, semoga kita nggak sampai zaman itu, Pak. Ya, kita nggak tahu di zaman itu masih beriman apa enggak. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, waktu melihat adab, lihat langsung, itu nggak diterima. Disebutkan Fir'aun itu ketika sudah hampir tenggelam di Laut Merah. Fir'aun ini mengatakan, walamma adrakahul gharq, ketika Fir'aun ini sudah adrakahul gharq ini sudah hampir tenggelam, sudah hampir wafat sudah. Qala, dia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk yang berpasrah akan hal itu. Beriman. Tapi apa jawaban Allah? Al-an, baru sekarang, Fir'aun. Al-an, baru sekarang gitu. Waqad asaita qablu, sebelum ini engkau maksiat terus. Wa kunta minal kafirin, dan engkau kafir. Artinya apa? Dia ini gak diterima tobatnya Fir'aun itu. Lanjutan ayatnya, fal yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan engkau, tapi badanmu aja, bi badanika. Badanmu utuh, wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang setelah engkau. Subhanallah, ayat ini membuktikan mumi Fir'aun itu ditemukan beberapa ribu tahun setelah itu. Baru ketemu. Karena Allah jamin, Allah selamatkan badannya Fir'aun. Dia nggak selamat dari neraka, tapi badannya diselamatkan. Untuk apa? Pelajaran. Ini loh yang aku jadi Tuhan, model gini orangnya. Ini Allah sudah membuktikan. Nah, ini tiga keadaan. Nah, waktu itu Nabi Harun mengamini. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengamini. Apa jawaban Allah? Setelah ayat itu Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sudah diterima doa kalian berdua. Padahal Nabi Harun nggak berdoa, cuma mengamini. Tapi Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sudah dikabulkan doa kalian berdua. Fastaqima, sekarang tetap istiqomah ya. Istiqomah berdakwah, istiqomah ini wala tattabi'ani sabilal ladzina la yuqinun. Janganlah kalian berdua ngikutin jalurnya orang yang enggak beriman. Diriwayatkan dalam tafsir, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah dengan doanya Nabi Musa itu 40 tahun. Padahal sudah ada jamin, sudah dikabulkan 40 tahun, Pak. Kita doa sekarang minta seminggu kelar. Siapa Anda, siapa Nabi Musa? Siapa Anda, siapa Nabimu? Nabi Musa sudah Nabi, kalimullah, ulul azmi. Itu berdoa, dijamin sama Allah langsung. Ujibat da'watukum, dikabulkan doa kalian berdua. 40 tahun kemudian, Fir'aun baru tenggelam. Dari sini, sabar. Kalau doa itu sabar. Nggak harus itu langsung sesuai kita. Karena Allah itu sudah menulis skenario untuk kita, sudah ditulis. Ya. Ada seorang nabi daripada nabi-nabi terdahulu. Itu berdoa, ya Rob, harus gini ya Rob, harus gini.
Maka Allah tegur, engkau ini ngatur aku ya apa? Aku sudah tak atur semua. Kalau engkau model gini lagi, tak hapus dari kenabian. Tak hapus engkau jadi, nggak usah jadi nabi lagi. Ditegur gitu sama Allah Ta'ala. Artinya sebaik-baik derajat orang soleh itu yang patuh, ridho, gak mentang-mentang punya keramat langsung keluarkan keramatnya, ya. Karena mereka ini orang-orang yang adabnya lebih tinggi. Justru para aulia itu gak senang keluar karomah. Gak senang keluar karomah. Kenapa? Khawatir itu balasan untuk amal mereka di dunia. Nanti di akhirat gak dapat lagi kayak apa. Kalau mau itu untuk viral, mereka dari dulu gak senang viral. Gak senang viral. Sehingga disebutkan oleh Imam As-Siri Saqati kepada muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi, kun talibal istiqamah la talibal karomah. Jadilah engkau itu yang pencari istiqomah, bukan nyari keramat. Orang sekarang nyari keramat bukan dengan jalur ibadah. Apa? Kedukun jadi keramat. Kesini, macam-macam. Akhirnya salah. Itulah nyari sakti itu nggak usah. Tapi kalau Anda istiqomah, maka Allah beri itu kesaktian. Tapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Sehingga dalam hal ini beradab dengan sunnatullah itu lebih penting daripada mengumbar keramat. Ngumbar keramat itu ya silahkan, memang ada tujuannya baik, antaranya menguatkan hatinya murid yang masih ragu, ya masih ragu, akhirnya ya sudah, ini kasihan murid kalau ragu dengan gurunya, nanti kualat, untuk dia kasih keramat aja, baru dia, oh iya saya yakin guru sampean wali. Kayak diantara guru kita itu ada, dia cerita, saya ini pernah ngetes Abuya Hasan, wali apa anda nih? Suatu saya 2 hari nggak ada uang, belum datang kiriman. Terus di Atiana, di depan kantor Atiana, Abuya kalau sampean wali, terus saya sampean suruh masuk makan roti, di roti ada di kantor deh. Langsung beliau keluar, ya Allah ini. Suruh makan roti, kasih teh, kasih suruh duduk. Yakin itu katanya? Iya Abuya yakin katanya. Ini repot, ini ngetes-ngetes ini repot ya Allah. Tapi tadi kadang-kadang memang untuk meyakinkan murid. Tapi apakah Abuya Hasan itu mengadakan keramat? Enggak. Beliau itu saking mementingkannya pondok sampai enggak ada jadwal ngajar. Tiap hari keluar untuk apa? Ngutang dan nutup hutang. Ngutang, cari utang, nutup utang. Di kantong beliau yang pasti ada itu cuma 2, Bodrex sama Salon Pas. Jadi kalau sudah pusing, teleponin orang, minum Bodrex, Salon Pas, tidur. Teleponin orang, kapan bayar utangnya ini? Pusing sudah, nggak dapat utangan, minum Bodrex, kasih Salon Pas, tidur sudah, tenang. Tiap hari nyari utang untuk pondok, tiap hari. Sampai-sampai nggak ada waktu untuk ngajar. Kalau kita pikir, lu kan wali, so tinggal doa aja. Kan saya bilang tadi, mereka beradab dengan sunnatullah. Kalau celing-celing aja bisa. Celing langsung duit muncul bisa. Tapi itu kan, akhirnya mana mujahadahnya? Mana perjuangannya kalau cuma itu aja? Ya, sehingga dalam hal ini harus kita tahu. Orang para aulia itu lebih senang banyak susah memang, karena itu yang bikin mereka itu naik derajat. Bahkan beliau itu pernah ke Saudi waktu itu. Saudi apa? Ngantri di depan rumahnya orang kaya dengan para pengemis, ngantri untuk apa? Nyari dana pondok. Kalau kita mungkin, waduh ngapain ngantri-ngantri gitu, wis tawakal. Tawakal tetap ikhtiar harus ada. Ya gitulah. Jadi kalau
perjuangan itu, selama itu untuk pribadi jangan. Sempat itu sama Habib Segaf, guru kita Abu ya, Habib Segaf Baharul. Habib Segaf sempat di hatinya itu, ngapain kita ini ahlul ilm, mulia, ngapain berdiri ngantri dengan orang-orang pengemis hanya untuk nyari dana. Di hatinya beliau sempat, ya biasa noleh, engkau malu sudah. Kalau engkau minta untuk diri pribadi, engkau harus malu. Tapi kalau ini untuk Allah dan Rasulnya nggak ada, Pak. Untuk perjuangan nggak ada, Pak. Itu diajarkan kepada kita. Kalau kita untuk diri pribadi nggak, tapi kalau untuk manfaat orang banyak yang ditanggung. Itu sampai sekarang itu hampir separuh. Kalau ndak keringanan nggak bayar, hampir separuh. 19.000 yang masih aktif. Itu Abu ya muter terus. Muternya itu nyari dana juga. Ya Allah. Pernah waktu itu dapat dana 3M, 5M. Seminggu habis. Seminggu habis. Ya karena tadi. Tapi kayak model Masya Allah ada hotel. Utangnya banyak juga. Yang dikira utang nggak banyak. Itu di hotel nggak semua terisi orang. Kadang-kadang banyak guru-guru luar negeri itu nginep gratis itu berbulan-bulan. Guru-guru yang dari luar negeri itu di situ gratis. Padahal per malamnya 450 paling murah. Per malam itu 450. Di situ sebulan, 2 bulan. Kadang tamu-tamu dari mana? Kenapa? Menghormati tamu. Tuh, hotel jadi menghormati tamu aja. Itu Masya Allah. Kalau kita mikir, aduh nggak bisa sudah. Gak usah dipikir ya Pak. Untuk orang yang tawakal aja. Nah seperti itulah sedikit daripada pribadi aulia itu demikian. Ya, mereka lebih seneng ngikutin alur apa yang Allah gariskan daripada pakai keramatnya. Kenapa? Karena khawatir itu menjadi balasan yang dipercepat sehingga di akhirat nggak dapat lagi. Sudah tak kasih sudah itu nah keramat banyak engkau di dunia. Sudah nggak perlu lagi dapat di akhirat. Nah, khawatir di situ. Insya Allah kita lanjutkan daripada pembahasan sunnah ke-22 ya. Yang akan datang insya Allah. Sebagaimana pada puna majelis kita, ada yang mau bertanya silakan tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kira pendapat gimana? Kita biasa melaksanakan wirid panjang itu pada maghrib dan subuh, termasuk dengan pada Jumat. Kadang kita pakai pendek pun juga habis tak mau semua. Juga pada kabur semua. Jadi gimana menerapkan sunat-sunat ini Ustaz? Iya. Sama. Yang kedua, ketika imam berdoa tapi menurut saya amin. Saya pernah mendengar bahwa aminnya makmum ketika imam berdoa untuk saya saja, ini terjadikan juga bahwa sama permohonannya dengan makmum juga oleh ya. Nah, jadi masalah zikir panjang, zikir pendek itu para imam memperhatikan mana yang lebih baik untuk makmum, panjang atau pendek. Bagi makmum yang senang zikir. Kalau mau yang nggak senang zikir, jangan ngikutin nggak zikir juga. Kalau ngikutin kemauan makmum baru salam langsung kabur semua. Apakah saya langsung doa? Ya, jangan. Kalau seperti itu berarti kita merobohkan sunnah. Dua-duanya sunnah. Baca zikir panjang, zikir pendek sama-sama sunnah. Cuman kayak apa makmum ini kalau kepanjangan gerah apa enggak? Kalau kepanjang gerah dia yang pendek. Ini kalau makmumnya senang zikir. Kalau makmumnya nggak senang zikir, jangan Anda turutin mereka.
Artinya tetap ada konsisten baca dzikir. Toh makmum juga gak seneng dzikir. Ya. Jadi dalam hal ini tidak bisa diturutin itu gak seneng dzikirnya makmum. Kita boleh ngambil hati mereka, tapi jangan sampai merobohkan sunnah. Ya, ngambil hati orang agar mereka ngikut, silahkan. Tapi Anda jangan sampai ikut arus. Akhirnya Anda ninggalkan yang sunnah gara-gara mereka. Apalagi sampai ke makruh, ke haram, jangan. Kadang ada orang, ini Pak sini nggak seneng kalau pengajian itu yang fikih-fikih nggak seneng, jadi kisah-kisah aja seneng. Ini jangan diturutin model gini. Sama seperti ada pasien bilang, Pak dokter, saya jangan disuntik ya, dikasih sirup-sirup aja. Padahal ini kritis. Ini kritis. Kalau dokter nurutin pasien, ya meninggal pasien. Yang ngerti penyakit dokter. Yang ngerti penyakitnya pasien dokter. Jangan dokter itu diatur pasien, tapi dokter yang ngatur pasien. Sama dalam hal ini, ya. Seorang memang kadang kita, ya apa pengen mereka ini betah di masjid 5 waktu. Kita ngikutin alur mereka. Silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah yang itu sudah digariskan. Ya, Pak kita ini kalau sebelum pengajian ya konser-konser dulu lah. Ini nggak bisa diturutin model gitu Pak. Enggak Ustaz, saya ini mau berkorban biar mereka ini bisa, enggak bisa. Ustaz ini nggak bisa didakwai Ustaz kecuali sampean main gaplek dulu, nggak bisa Pak. Kadang ada orang alasan ke diskotik saya Mbak, pengajian di diskotik. Siapa tahu mereka terbuka, repot Pak. Yang ada Anda yang rusak. Nggak ada istilahnya orang gatelan, korengan, alergi bisa sembuh dengan duduk bersama orang sehat. Yang ada yang sehat korengan juga. Paham di sini? Saya insya Allah kalau kumpul dengan yang nakal-nakal ini, yang nakal bisa jadi baik kayak saya. Saya sudah mondok lama nih. Ini mumpung liburan, teman-teman saya yang nakal saya mau ajak mereka. Terus siapa? Ya saya gabung dulu. Pas gabung kesenangan di situ. Ikut dia. Bukan yang nakal jadi baik. Yang baik jadi ikut nakal juga. Sehingga dalam hal ini Allah berfirman, fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan kalau manfaat peringatan itu. Artinya apa? Mereka datang pengen diperingati. Datang ke masjid dikasih peringatan. Mereka mau memang. Datang ke majelis dikasih peringatan. Pernah saya dengar ada orang bilang, kenapa sih ustaz-ustaz ini? Orang sudah ke majelis, ke masjid dimarahin, diomelin. Itu diomelin itu yang di sini diomelin, diskotik diomelin. Jangan yang sudah hadir masjid diomelin. Sudah syukur-syukur mereka hadir. Padahal seperti itu. Ya kita bilang, kita ngasih tahu yang mau dikasih tahu. Yang nggak mau kayak apa? Mau ngasih tahu mereka. Yang mau dikasih tahu, ya saya kasih tahu. Mungkin kadang-kadang ada agak tinggi intonasi ada gini. Yang ngasih tahu kan. Karena mereka mau dikasih tahu datang. Ya kalau yang nggak mau kayak apa? Saya mau ngasih tahu. Karena ranah kita cuman di sini. Nggak bisa kita ke diskotik tahu-tahu ceramah make mic bisa kabur semua. Dan ada kita dilaporkan karena merusak merusak suasana kah? Nggak tahu sudah hukum sekarang merusak suasana diskotik katanya. Yang seperti ini repot Pak. Ya, sehingga dalam hal ini kita tetap silahkan untuk mengajak mereka ngikutin apa yang mereka mau, tapi jangan sampai merubah tatanan sunnah. Terus yang kedua, tadi doa seorang imam yang menurut saya itu dijaminkan oleh makmum. Ya, jadi memang kita doakan orang. Imam doa untuk saya pribadi, dia doa pribadi. Kita amini. Berarti kan kita doakan dia.
Kita doakan dia, malaikat itu akan mengatakan walaka mislu, dan untuk engkau sama dengan itu. Kan disebutkan dalam suatu hadis, afdalud doa doa ghaib li ghaib. Paling afdalnya doa itu doanya seorang muslim yang gaib, nggak ketahuan, untuk muslim yang nggak tahu kalau dia ada yang doakan. Ya, kebanyakan orang-orang soleh itu kadang doakan itu nggak sekarang. Ya, ya toh, ya. Tapi bukan waktu ini, nanti. Karena ketahuan nanti kalau doa sekarang. Nabi Yakub alaihissalam, ketika putra-putranya sudah ketahuan salahnya mereka berbohong, mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala. Itu datang mereka kepada abahnya, mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana. Wahai ayah kami, minta ampunlah untuk kami akan dosa-dosa kami. Inna kunna khotiin. Kami ini banyak salah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Saufa astaghfir. Nanti aku akan minta ampun. Nanti, bukan sekarang. Bukan sekarang diminta ampuni. Nanti aku akan. Bukan berarti beliau masih dendam, enggak. Beliau enggak ada dendam dengan anak. Nanti aku akan minta ampun. Kenapa? Karena cari waktu yang pas. Dalam riwayat disebutkan nunggu tengah malam. Dalam riwayat disebutkan yaitu ketika mereka nggak tahu siapa yang mendoakan dan isinya apa. Itu lebih utama. Ya. Pertanyaan lain? Sholat sunnah. Yang makmum itu imam masih duduk, mendengarkan bacaan imam, tertinggal langsung hajatnya sholat sunnah. Ya. Hajat. Sholat sunnah ba'diyah itu afdolnya setelah wirid. Setelah wirid. Jadi kalau dia sholat sunnah sebelum wirid, maka dia menghilangkan fadilah wirid. Kecuali ada ya, orang yang jamak takdim. Ini tidak mungkin wirid, karena jamak takdim harus langsung. Atau dia punya hajat yang masah, hajat yang penting. Maka di sini dia silahkan untuk berdiri. Ya, tadi dijelaskan berdiri dan sholat sunnah tidak apa-apa. Hajat masah. Jadi yang penting sekali. Dan wirid itu tetap bisa dia baca walaupun di atas motornya. Jika orang punya hajat, tetap dia berwirid. Ya, contoh sunnah kita. Ini sudah jam 2 nih. Waktu ngajar nih. Ini kalau wiritan habis waktu nanti, belum ke kendaraannya. Maka habis salam langsung kita sambil wiritan. Dan itu terhitung seperti Anda duduk di tempat sholat. Karena kebiasaan Anda duduk di waktu sholat. Tapi sholat duduk, kebiasaan Anda. Pas ada hajat Anda nggak bisa duduk. Allah tulis tetap Anda seperti duduk setelah sholat. Karena kebiasaan itulah yang menjadikan pahala tetap walaupun tidak melakukan. Orang yang sering hadir majelis, ketika dia sakit tetap dia tertulis sebagai orang yang hadir. Walaupun dia nggak hadir sekarang. Orang yang berhalangan tetap ketulis dia seperti yang hadir. Kenapa? Kebiasaan dia hadir. Itulah penting niatkan. Niatkan untuk hadir di majelis ilmu manapun. Ya, selama nggak ada halangan saya hadir terus. Maka Allah catat sampai ada wafat. Sampai ada wafat Allah catat terus. Walaupun Anda nggak hadir lagi karena ada sesuatu, tetap tulis. Itu pentingnya niat di sini. Ya. Tahlil. Habis.